Fenomena pinjaman online ilegal menjadi sorotan lantaran melahirkan persoalan-persoalan yang meresahkan masyarakat. Genderang memberantas pinjol ilegal pun telah ditabuh Presiden. Lantas akankah pinjol-pinjol ilegal yang telah menjamur di tanah air bisa benar-benar disapu bersih? Pinjaman online atau pinjol bukanlah fenomena yang hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Di Indonesia, sistem utang secara online mulai masuk pada tahun 2016 dan kian marak seiring kemajuan teknologi informasi. Namun belakangan, kehadiran pinjol menjadi persoalan ketika mulai bermunculan pinjol-pinjol ilegal. Selain menerapkan sistem bunga yang besarnya mencekik para nasabah, mereka juga melakukan intimidasi yang tak hanya terhadap nasabah atau penerima pinjaman, tapi juga ke pihak-pihak lain. Kendati begitu, tak sedikit masyarakat yang terus terjerat, dan pinjol-pinjol ilegal pun terus menjamur seperti berada di ladang yang subur. Ini kan harusnya ditindak cepat sejak awal gitu ya. Nah, namun penindakan selama ini, pengawasan, monitoring, dan penindakan terhadap pinjaman online ilegal ini berjalan sangat lamban. Nah, berjalan sangat lamban kenapa? Ya, satu, OJK sebagai otoritas ya yang diberikan kewenangan, dia hanya bisa menindak terhadap pinjaman online yang terdaftar atau yang legal. Terhadap yang tidak terdaftar atau ilegal ini, ya, OJK kewalahan. Nah, kemudian aparat penegak hukum kita juga relatif pasif, ya, dalam menindak pinjaman online ini. Kini aparat tengah gencar melakukan pemberantasan pinjol ilegal, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Aparat melakukan penggerebekan kantor-kantor pinjol ilegal di sejumlah daerah. Lantas, apakah langkah itu akan benar-benar bisa menyapu bersih pinjol-pinjol ilegal yang telah beroperasi tak sebentar? Ini adalah masalah di level yang hilir. Ya, artinya mereka sudah beroperasi, bahkan kalau dilihat dari penggerebekan bisa sampai 20-30-an karyawan yang terlibat. Artinya mereka sudah beroperasi. Nah, bagaimana cara untuk melakukan upaya preventif atau pencegahannya? Nah, pencegahan ini yang seringkali terlambat dibandingkan kecepatan pinjaman online ilegal menciptakan aplikasi baru atau menebar marketing melalui SMS. Artinya tidak cukup hanya dengan penggerebekan, tapi juga harus dibarengi misalnya kerjasama dengan operator seluler untuk melakukan pelacakan preventif. Jadi pada waktu pinjol ilegalnya melakukan spam lewat SMS, nah ini bisa kemudian dilakukan pencarian terhadap tersangka. Kemudian juga yang paling penting adalah penggerebekan tidak hanya soal karyawan debt collector, tapi juga harus mampu mencari tahu siapa pemilik dana yang dilakukan untuk transfer kepada para korban pinjol itu, otak pelakunya. Dan dari data Kemenkominfo, 78% pelaku dari pinjol ilegal itu servernya menggunakan server luar negeri. Selain tindakan tegas pemerintah serta aparat terkait dalam memberangus pinjol ilegal, sikap masyarakat juga menjadi faktor penentu untuk bisa memastikan operasi tipu-tipu yang ditebarkan pelaku pinjol ilegal. Masyarakatnya bisa kita lihat dari dua sisi sebenarnya. Yang pertama, masyarakat yang memang tidak paham dengan pinjol ilegal, kemudian mereka meminjam tanpa melihat legalitasnya. Pada saat ada aplikasi atau ada SMS masuk ke mereka, mereka buka aplikasi, kemudian mengisi data di sana dan mendapat pinjaman dan terjebak di pinjaman online ilegal. Ini yang pertama. Yang kedua,
karena memang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, udah pinjam kemana-mana tapi nggak bisa. Nah mereka ada juga yang tahu bahwa itu ilegal. Ini indikasinya bisa kita lihat, contohnya ada masyarakat kita yang meminjam dari 3 pinjol ilegal, kemudian bisa sampai 10, ada 141 malah. Nah ini kan mengindikasikan dengan gali lubang tutup lubang seperti ini, dan dari bunga yang tinggi, fee yang tinggi, itu sudah dipahami bahwa itu adalah kegiatan ilegal. Jadi di samping itu juga perlu kita lihat masyarakat kita ada kecenderungan juga konsumtif ya. Oleh karena itu kita perlu juga mendidik masyarakat kita agar dalam meminjam ini agar memperhatikan mengenai kewajiban membayar ke depan, karena pinjaman ini bukan hak tapi merupakan kewajiban yang akan muncul pada saat yang diperjanjikan.